Setiap orang yang terbiasa meredam keluhannya dengan instan, maka sensor tubuhnya mulai kurang sensitif lagi. Ketika sensor tubuhnya kurang sensitif, apa yang terjadi? Qala qaulul hikmah as-sihah aghla minad dunya wa ma fiha. Ada kata-kata bijak dalam bahasa Arab yang mengatakan sehat itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Saking mahalnya sehat, dalam Islam sehat itu nilainya nomor 2 setelah iman. Cuma kebanyakan orang menghargai mahalnya sehat kalau sudah terlambat. Kalau tubuh kita itu diibaratkan sebuah mobil, anggap kalau di dunia ini ada pabrik yang memproduksi mobil yang paling mahal, yang dibuat semuanya dari emas. Saya yakin kalau orang yang memiliki mobil itu akan merawatnya dengan sangat hati-hati, lalu akan mencari supirnya yang terbaik, yang sangat berhati-hati. Yang salah adalah kita punya mobil bekas saja, kita rawat begitu intensifnya. Kita tidak mau terlambat untuk ganti oli, karena takut mesinnya rusak kalau terlambat ganti oli. Kalau mobilnya itu sekelas Mercedes atau BMW, maka bensinnya pun akan kita berikan bensin terbaik, yaitu Pertamax Plus. Kalau ada plusnya 5, plus, kita taruh Pertamax Plus 5. Olinya kita berikan oli super yang terbaik. Tapi tubuh makhluk ciptaan Allah yang mesinnya paling rumit Allah ciptakan, kita tidak pernah ganti oli mobil tubuh kita. Bahkan setiap hari seringkali kita masukkan oli campur, bensin 2 tak. Anak-anak di rumah kita jejalin mie instan. Mudah-mudahan di boarding school Emis ini tidak disosialisasikan mie instan. Bukan tidak boleh, ya. Sekali-kali boleh untuk melatih sistem pertahanan tubuh kita. Tapi kalau sudah kebutuhan rutin, karena makanan-makanan instan itu dirancang, diberikan satu formulasi perasa yang kalau anak-anak dibiasakan, lidahnya akan memiliki dampak ketergantungan. Jadi yang namanya kecanduan itu bukan hanya kecanduan rokok, kecanduan obat, tapi kecanduan makanan instan pun justru saat ini merusak generasi penerus bangsa pada saat ini. Maka kalau anak dibiasakan setiap hari mengkonsumsi makanan-makanan instan, ketika diberikan makanan sehat, lidahnya akan menolak. Bapak dan Ibu sekalian, suka tidaknya lidah seseorang terhadap makanan tertentu tergantung kebiasaannya sejak kecil. Kalau sejak kecil lidah kita dibiasakan dengan makanan yang serba menggunakan perasa tinggi seperti bumbu penyedap, maka sekali makanan yang dimakannya tidak diberikan bumbu penyedap, dia akan merasakan tidak enak dan tidak menyukainya. Tapi kalau lidah kita dibiasakan tidak mengkonsumsi bumbu penyedap, ketika kita makan makanan yang mengandung bumbu penyedap, apalagi penyedap yang cukup tinggi, maka tubuhnya akan merespon tidak menyukainya, atau ada sensor alarm positif tubuh yang memberikan sinyal bahwa ada racun yang masuk ke tubuhnya. Bahkan ada orang yang tidak terbiasa dengan mengkonsumsi makanan-makanan dengan bumbu penyedap itu, kalau dia makan muncul rasa sakit kepala. Nah, aslinya tubuh manusia itu dirancang oleh Allah apabila kemasukan sesuatu yang tidak diingini
dialami oleh tubuhnya, maka tubuh akan memunculkan alarm. Alarm itu ada yang ringan bentuknya, ada yang sedang, ada yang alarmnya itu berat. Alarm yang ringan itu seperti apa? Sakit kepala. Sakit kepala, hampir semua orang merasakan sakit kepala. Dan biasanya sakit kepala ini kita anggap musuh. Karena dunia kedokteran modern mengacu kepada prinsip dasar yang disebut dengan alopati. Alopati itu artinya adalah alo itu melawan, pati itu metode pengobatan. Maka di dunia kedokteran barat atau konvensional, seperti yang diberlakukan di kebanyakan rumah sakit, mereka mengacu kepada prinsip dasar alopati, melawan semua yang muncul ketidaknyamanan pada permukaan tubuh kita. Sakit akan diberikan anti sakit, mual akan diberikan anti mual, tidak bisa tidur diberikan obat tidur, kolesterol naik diberikan anti kolesterol, semua akan dilawan dengan antinya. Padahal kalau kita bijak, mobil kalau ada kerusakan pasti dipakainya tidak enak. Mulai dari starternya sudah nggak langsam, di tanjakan yang biasanya bagus mulai ngesot, yang biasanya dimuatin banyak, oh tenaganya masih kenceng, tapi kalau sudah ada kerusakan mulai bermasalah. Bapak dan Ibu sekalian, tubuh harta milik kita yang paling mahal. Sopirnya kita sendiri si pemilik tubuh. Kalau kita sakit kepala dikit, minum obat, mah kambuh, minum obat, tidak bisa tidur, minum obat, sama dengan kita meredam dan memaksa keluhan itu tidak muncul, dan memaksa alarm tubuh kita untuk perlahan-lahan tidak bekerja. Setiap orang yang terbiasa meredam keluhannya dengan instan, maka sensor tubuhnya mulai kurang sensitif lagi. Ketika sensor tubuhnya kurang sensitif, apa yang terjadi? Jantung sudah mulai mengalami penyumbatan. Yang sensornya kurang bekerja, sebelum tersumbat di atas 70%, gejalanya tidak nampak. Maka banyak orang kena serangan jantung tanpa gejala. Dan orang yang terbiasa memasukkan racun ke tubuhnya, sensor tubuhnya lama-lama semakin kurang sensitif. Ketika sensor tubuh kurang sensitif, apa yang terjadi? Maka seringkali tanpa gejala awal tiba-tiba turun mesin mobil tubuhnya. Bapak dan Ibu sekalian, ingat, tubuh kita, sopirnya kita sendiri. Kita yang harus paling pandai memahami tubuh kita, memahami mobil kita sendiri.